Jemaat sekalian, dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini. Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan pasal 16 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Bersama-sama kita baca sisa dari Alkitab hari ini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bagi setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Silakan duduk jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dan selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali ada di ICC dalam ibadah kami. Thank you for coming. Kita berada di dalam seri khotbah yang cukup panjang sejak tahun lalu, Come and See Jesus. Dan kita sampai di pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 sampai pasal 16 ayat yang ke-4. Di bagian di mana Yesus dengan eksklusif berbicara kepada 11 orang muridnya tanpa Yudas yang sudah pergi meninggalkan gurunya dan rekan-rekan rasul yang lain. Dan di dalam kesempatan percakapan perjamuan terakhir itu, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi. Kalau Anda ingat dan ada di sini beberapa minggu yang lalu, yang mendominasi pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 adalah kata love. Jikalau engkau mengasihi aku, tinggallah di dalam aku. Barang siapa mengasihi aku dan Bapa ada bersama dengan dia. Kata love berulang kali disebutkan. Tetapi dari ayat 18 ada sesuatu yang berbeda, karena yang mendominasi bukan lagi kata love, tetapi kata apa? Hate, kata benci itu yang muncul di sana. Kalau Anda lihat di dalam teks tadi ada 6 kali kata benci muncul. Jikalau dunia membenci kamu, ayat yang ke-18. Sebab itulah dunia membenci kamu, ayat 19, ayat 22. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalil lagi bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci Bapakku. Mereka membenci aku dan Bapakku. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi Yesus sedang mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada Anda sekalian hari ini, bahwa kalau Anda dibenci dunia karena Anda orang Kristen, kalau Anda dibenci dunia karena Anda mengikut Kristus, jangan kaget. Jangan merasa heran, kenapa saya harus didiskriminasi di tempat kerja, dijauhi, dianggap orang gila, orang aneh, orang nyentrik, orang kuno karena masih percaya tahayul. Kalau Anda diperlakukan sedemikian,
hari ini Anda diberitahu oleh firman Tuhan, jangan kaget, jangan terkejut, jangan heran. Bahkan saudara, kita tahu bahwa para murid yang mendengar perkataan Yesus itu, satu kali mereka akan mati. Dari 11 orang, 12 yang ditambahkan oleh Rasul Paulus, semuanya meninggal tidak natural. Ada yang disalib terbalik, ada yang dipukulin sampai mati. Hanya Yohanes yang hidup sampai masa tuanya di Pulau Patmos dan menulis kitab Wahyu, saudara. Tapi mereka semua yang lain dianiaya seperti binatang. Dan orang Kristen sepanjang abad telah mengalami apa artinya dibenci oleh dunia, dan berjuta-juta orang telah mati bagi Yesus. Dan abad ke-20 saudara adalah abad yang paling jahat karena lebih banyak orang mati di abad yang ke-20 karena iman mereka di dalam Kristus daripada abad-abad yang lain dikombinasikan. Saya ingin menunjukkan satu data dari Open Doors. Open Doors adalah sebuah organisasi global yang khusus melayani gereja-gereja yang teraniaya. Kalau saudara tidak tahu, karena kita berpikir saya ada di Australia, saya aman jadi orang Kristen, nggak ada yang mendiskriminasi apalagi menyiksa saya atau memenjarakan saya. Saudara, that's not the reality of global Christianity. Apa yang terjadi di dalam slide berikutnya, Open Doors mengatakan saudara, ada 365 juta orang Kristen yang dianiaya atau menghadapi penganiayaan karena iman mereka setiap hari. 365 juta. Saudara, penduduk Indonesia berapa? Berapa, Len? 270 juta. Ini lebih banyak dari penduduk Indonesia. 365 juta orang Kristen. Dan di manakah negara-negara itu? Anda tidak bisa lihat petanya karena terlalu kecil. Ada 50 negara yang dikenal sebagai top 50 nations yang persecute Christians. Nomor 1 Korea Utara, nomor 2 Somalia, Libya, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistan, Sudan, Iran, dan Afghanistan. Itu 10 besar. Saudara pikir Indonesia masuk nggak ya? Masuk saudara, nomor 42. Itu sebab di petanya itu dikasih nomor 42. Gereja yang ditutup. Ada orang Kristen yang dipersulit di tempat kerja, tidak mendapatkan akses dan fasilitas yang sama karena dia adalah seorang Kristen. Menurut Open Doors saudara, tahun 2023 kemarin ada 4.998 orang Kristen yang terbunuh. Itu berarti 13 orang Kristen setiap hari dibunuh karena iman mereka tahun lalu. 13 orang tiap hari. Jadi kalau kita hari ini hidup dengan nyaman dan aman di Melbourne saudara, nanti sebelum midnight 13 orang mati di berbagai belahan dunia lain. Nigeria adalah tempat yang paling mengerikan untuk hidup bagi Kristus karena pembunuhan terjadi di sana. Di China 10.000 gereja ditutup tahun lalu. Dan para historian itu memperkirakan setelah kematian Yesus 2000 tahun yang lalu, mungkin total sudah 43 orang Kristen yang dibunuh. Dan 50% dari jumlah tersebut terjadi di abad yang ke-20. Saudara, mari kita tidak menjadi orang Kristen yang terkungkung di dalam lingkungan kita yang sangat-sangat aman dan nyaman di dalam gelembung yang kita sebut Melbourne, Australia ini, tetapi kita tidak peduli dan tidak tahu tentang apa yang terjadi. Karena Yesus mengatakan kalau engkau adalah murid-muridnya, maka jangan kaget kalau ada penderitaan. Nah saudara, kita akan melihat apa sebabnya penderitaan yang kita alami itu. Sebabnya bukan sociological tapi theological. Sebabnya bukan karena
masalah sosiologi tapi masalah teologis. Dan saya akan sharing 3 hal dari 3 alasan kenapa dunia membenci orang Kristen. Yang pertama, saudara, dalam slide berikutnya, the world is anti God. Dunia itu anti Allah. Ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku. Kalimat jika ini bukan berarti bisa terjadi atau bisa enggak, tetapi yang dimaksud Yesus adalah pada waktu dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dia membenci aku. Itu sebabnya dia membenci kamu. Nah saudara, kata yang dipakai itu adalah kata dunia, itu adalah kata kosmos. Nah kata kosmos ini sangat banyak di Injil Yohanes dan juga di berbagai kitab lain di Perjanjian Baru. Dan punya berbagai macam arti. Itu sebabnya kita seringkali bingung saudara. Minimal ada 5 atau 6 macam arti. Ya misalnya saya beritahu di Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-10. Kosmos itu artinya dunia ciptaan. Ya dunia fisik ciptaan Allah di mana ada manusia di dalamnya. Karena Yohanes 1 ayat 10 bilang begini, Yesus telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Itu maksudnya adalah dunia ciptaan. Tetapi mayoritas penggunaan kata kosmos di dalam Alkitab Perjanjian Baru adalah kosmos yang artinya sebuah sistem nilai yang melawan Allah, yang memberontak kepada Allah. Ya, jadi kalau Anda dari Indonesia dan sudah berumur seperti saya atau sekitar umur saya, Anda mungkin ingat iklan ingat beras, ingat kosmos gitu ya. Ini bukan merek rice cooker, saudara. Kata kosmos itu sebenarnya dari kata order, ya, keteraturan. Makanya kita punya kata kosmetik, itu asalnya kosmos. Kenapa kata makeup kita disebut kosmetik dari kata kosmos? Karena kita membuat teratur apa yang chaotic gitu ya. Kalau Anda bangun pagi, chaos saudara muka Anda. Itu sebabnya Anda taruh kosmetik supaya orderliness itu ada ya. Jadi out of chaos comes orderliness gitu kan. Nah, pada waktu Yohanes memakai kata kosmos di dalam bagian ini, Yohanes yang ke pasal 15 ayat yang ke-18, jikalau kosmos membenci kamu, itu maksudnya adalah jikalau sistem nilai yang dianut oleh orang-orang di dunia ini membenci engkau. Yesus bilang, ingatlah bahwa mereka membenci aku terlebih dahulu. Kenapa saudara? Karena mereka tidak menerima kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Karena mereka tidak suka apa yang Yesus lakukan bagi mereka. Itu sebabnya alasan yang kedua kenapa dunia membenci orang Kristen adalah karena you are not of the world. Anda bukan dari dunia ini. Ya, yang kedua, you are not of the world. Sekiranya kamu dari dunia ini, ayat yang 19, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia ini, saudara perhatikan, Yesus tidak bilang in the world, tapi of the world. Because you were not of the world. Jadi kita tuh masih di dunia, ya kan? Secara fisik Anda dan saya masih di planet bumi ini, di dunia ini, dunia ciptaan Allah ini. Tapi dulu saudara ada milik dunia. Tapi sekarang Yesus mengatakan bahwa engkau sekarang bukan lagi milik dunia, karena aku telah memilih kamu dari dunia. Anda sudah dikeluarkan dari sistem nilai yang memberontak kepada Allah itu. Sekarang Anda mengasihi Allah. Itu sebabnya Anda bukan dari dunia ini, meskipun Anda masih berada di dunia ini. Jadi kalau dunia itu dikenal karena kebenciannya terhadap Yesus, murid-murid Yesus dikenal karena kasihnya kepada Yesus dan kepada sesama. Kita adalah former rebels, mantan pemberontak Allah yang sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Allah. Itu sebabnya kita tidak boleh sombong pada orang-orang yang belum kenal Yesus, karena dulu
Saudara juga adalah pemberontak. Saya adalah pemberontak. Tapi sekarang sudah didamaikan dengan Allah karena Kristus Yesus dan salibnya. Tapi saudara, ada satu hal yang menarik. Yesus bilang begini, kalau dunia mengasihi kamu, kalau kamu dari dunia, bagian dari sistem nilai dunia, tentu dunia mengasihi kamu. Jadi pertanyaannya sekarang bagi kita adalah ini saudara, kalau Anda tidak pernah dibenci, didiskriminasi, dianaktirikan ya, karena Anda orang Kristen, mungkin Anda milik dunia. Tingkah laku Anda, prioritas hidup Anda itu sama dengan dunia. Sehingga itu sebabnya dunia mengasihi Anda. Dan bahkan dunia nggak tahu boro-boro menyiksa dan menganiaya. Dunia nggak tahu Anda itu sekarang milik Kristus. Karena Anda nggak pernah bilang sama mereka. Don Carson pernah menulis begini, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada orang Kristen yang di satu sisi berdosa nggak bisa menikmati dosa karena sekarang sudah di dalam Kristus, tetapi juga tidak mengasihi Kristus sedemikian rupa sehingga mereka itu kemudian dianggap beda oleh dunia. Jadi kita itu di tengah-tengah terus. Saudara, kalau Anda sudah tidak lagi dimiliki dunia, pasti dunia akan membenci Anda. Yang ketiga, saudara, saya harus cepat karena kita akan menghampiri meja perjamuan Tuhan hari ini. Dan pendeta Justin akan memimpin perjamuan nanti. Mari kita lihat yang ketiga, saudara. Alasan dunia membenci orang Kristen bukan hanya karena dunia itu anti Allah, bukan hanya karena Anda itu bukan bagian dari dunia, tetapi alasan yang terutama adalah karena dunia membenci Yesus. Dunia membenci Yesus, orang Kristen mengasihi Yesus. Dan pada waktu mereka jadi satu, pasti ada clash. Ayat 21 bilang, semuanya itu mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, kata Yesus. Mereka membenci aku tanpa alasan, kata Yesus. Di ayat yang ke-25. Kalau Anda ingat ayat 22 sampai 24 lagi, ada dua hal yang Yesus lakukan. Aku sudah memberikan perkataan, aku sudah menunjukkan perbuatan-perbuatan. Apa yang Yesus lakukan? Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan, dia menolong orang miskin dengan melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Dengan perbuatannya, dengan ajarannya, mereka harusnya sadar mereka orang berdosa yang butuh juru selamat. Tetapi justru sebaliknya, mereka membenci Yesus. Itu sebabnya Yesus bilang bahwa karena aku sudah mengajar mereka, menunjukkan perbuatan-perbuatan Allah di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya mereka tidak punya lagi alasan untuk membenci aku sebetulnya. Tapi toh mereka membenci aku. Lalu di ayat yang ke-20 saudara, dalam slide berikutnya, Yesus bilang begini, no servant is greater than his master. Seorang hamba, seorang budak lebih tepatnya. Jadi semua kata hamba di Alkitab Anda ya dicoret saudara, ganti budak. Karena saya yakin itu semua datang dari kata doulos, mostly ya, itu sebabnya kata hamba tidak tepat, sebenarnya lebih tepat budak. Seorang budak tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jadi di pasal 13 Yesus juga bilang hal yang sama. Tidak ada budak yang lebih tinggi dari tuannya. Tapi di pasal 13 dia sedang melakukan pembasuhan kaki murid-muridnya. Jadi kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kaki, kamu pun juga harus saling membasuh kaki. Ya, itu konteks pasal 13. Tapi di pasal ini, pada waktu Yesus bilang tidak ada yang lebih hamba yang lebih tinggi daripada tuannya, maksudnya adalah kalau aku dianiaya, maka kamu juga akan dianiaya. Kalau engkau menuruti firmanku, engkau akan dianiaya. Jadi saudara, kalau Anda suka statistik ya, Anda lebih suka gambar gitu ya, yang merepresentasikan kebenaran,
Ya maka beberapa hari yang lalu saya mikir-mikir bagaimana mempresentasikan kebenaran ini dengan singkat dan padat. Slide berikutnya. Kalau Anda melihat grafik ini, ya Anda yang quantitative thinker di ruangan ini, semakin Anda mengasihi Yesus, semakin Anda dibenci oleh dunia. Amin, ya ada yang setuju. Jadi semakin Anda, itu kurvanya itu sebabnya ke kanan, saudara. Ya, semakin tinggi kasihmu kepada Yesus. Anda tidak mau kompromi, Anda tidak mau ikut berdosa pada waktu kolega di tempat kerja berdosa, nipu pajak dan seterusnya. Anda tidak mau mempertahankan integritasmu karena Anda adalah seorang Kristen, maka semakin Anda diejek, dihina, dicaci maki dan seterusnya. Itu korelasinya, saudara. Saya ingin tanya Anda ada di mana ya? Apakah di bawah, paling bawah itu ya? Tidak dibenci oleh dunia karena saya sebetulnya mengasihi Yesus. Iya sih. Hari Minggu jam 11 sampai setengah 1 saya mengasihi Yesus. Tapi hari Senin ya inilah lihat-lihat suasana. Kita kan harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, fleksibel seperti karet gitu. Ditambah ayatnya nggak ada saudara fleksibel seperti karet. Jadi kita hanya mengasihi Yesus kalau itu menguntungkan. Itu sebabnya kita tidak dibenci oleh dunia. Saya tidak mengatakan kalau begitu saya harus cari alasan untuk saya dibenci dunia, ya. Lalu menjadi orang yang menyebalkan, menjadi orang yang egois, menjadi orang yang membuat orang yang belum percaya itu alergi dengan gereja. Saudara, bukan itu maksudnya. Tetapi kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi Yesus, pasti Anda akan mengalami berbagai bentuk penganiayaan, baik secara covert dan secara overt, yang terselubung maupun yang jelas-jelas dan terang-terangan. Samuel Rutherford menulis begini, saudara, "If you were not strangers here, the hounds of the world would not bark at you." Kalau Anda bukan orang asing di dunia ini, anjing-anjing dunia itu tidak akan menggonggong terhadap engkau. Dan itu adalah satu ilustrasi dari 2 Timotius 3 ayat 12-13 yang mengatakan memang semua orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi untuk menderita untuk Dia. Jadi ini bukan hanya ada di Injil Yohanes, saudara, ada di seluruh Alkitab kita. Suffering is the badge of Christianity, kata Dietrich Bonhoeffer. Penderitaan itu adalah simbol, badge-nya dari orang Kristen. Bapak Gereja Tertullian di abad yang kedua, dia mengatakan bahwa darah kaum martir adalah benih untuk gereja bertumbuh. Dia mengatakan begini kepada orang-orang yang menyiksa dia, engkau mengorbankan orang Kristen sekehendak hatimu. Bunuh kami, siksa kami, hukum mati kami, giling kami menjadi debu. Semakin sering kami dihancur leburkan oleh engkau, semakin kami bertumbuh. Semakin dibabat, semakin merambat. Saudara, apa yang kau alami hari ini di dunia abad 21 di kota Melbourne ini? Di pasal yang ke-16 ayat 2 yang tadi kita baca, ada sesuatu yang Yesus tambahkan di sana. Yesus bilang begini, akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka ia berbuat bakti bagi Allah. Maksudnya apa? Jadi yang menyiksa kita adalah orang yang merasa diri sedang beribadah kepada Allah. Itu berarti saudara, Anda akan lebih merasa tersiksa oleh orang-orang yang katanya beragama. Saudara, tadi negara-negara yang saya bacakan itu, di mana orang Kristen dianiaya, mayoritas adalah negara-negara Afrika dan negara-negara Islam, saudara, yang notabene beragama.
Jangan lupa, Yesus itu disalib, saudara, karena pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Itu sebabnya Don Carson menulis seperti ini di slide berikutnya. Baik itu di abad yang pertama, saya terjemahkan bebas, maupun di abad yang ke-20, orang Kristen selalu menemukan bahwa penganiayaan yang paling berbahaya datang bukan dari orang yang belum percaya, tetapi dari zealous adherents of religious faith. Orang-orang beragama yang membabi buta, dan karena ideologi mereka menganiaya. Christians have faced severe persecution performed in the name of Yahweh, in the name of Allah, in the name of Marx, and in the name of Jesus. Saudara, saya menghadapi berbagai bentuk penganiayaan bukan fisik tetapi emosi selama melayani Tuhan beberapa dekade. Dan apa yang ditulis Yesus itu benar. Yang lebih mengerikan adalah penganiayaan yang datang dari orang-orang yang beragama. Saya pernah diejek sebagai anjing yang tidak pernah kawin. Saudara tahu siapa yang ngomong itu? Pendeta, bukan orang yang belum percaya. Jadi saudara, kalau Anda dihina oleh gereja, oleh orang Kristen, karena Anda justru mengasihi Yesus, jangan kemudian meninggalkan gereja, apalagi meninggalkan Tuhan. Murid-murid Yesus ini tidak meninggalkan Yesus pada waktu Yudas itu kemudian berkhianat. Lihat, ada yang berkhianat, saya juga nggak mau sama Yesus. Enggak, saudara. Saya tahu ada beberapa gereja yang keluar dari sinodenya karena mereka tidak mau menerima pernikahan sesama jenis. Pendetanya menolak itu karena firman Tuhan, lalu dia diusir dari sinodenya, dari gerejanya. Satu bentuk penganiayaan yang dahsyat sehingga dia menjadi jobless dan seterusnya. Saudara, jangan kaget kalau Anda tidak mendapatkan proyek, disentimeni oleh bosmu kalau Anda tidak mau turut dengan rencana dan kehendak mereka. Karena Anda cinta Yesus. Jadi bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita? Mari kita lihat ayat berikutnya, slide berikutnya di ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus oleh Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena dari semula kamu bersama-sama dengan aku. Yesus bilang apa? Pada waktu engkau dianiaya, itu kesempatan emas Anda bersaksi karena orang akan bingung. Ini orang gila. Dibabat semakin merambat. Dihina malah terus bangun. Jadi kayak bola itu ya. Bouncing back even higher. Seperti kata Tertullian lagi. Gilinglah kami menjadi debu. Kami akan bertumbuh. Saudara terus bersaksi bagi Tuhan karena ada roh kebenaran. Yaitu Roh Kudus itu. Yang bersaksi tentang Yesus dalam dirimu sehingga saudara berani. Dan untuk itu harus latihan memang. Karena tidak mungkin kita itu tiba-tiba berani menderita bagi Yesus di dalam skala yang besar. Di penjara, dibakar hidup-hidup menjadi patung lilin, dikasih ke singa untuk dijadikan makanan seperti orang Kristen di abad-abad pertama di Kolosium itu. Nggak bisa saudara langsung seperti itu. Anda harus latihan menderita kecil-kecilan. Misalnya apa? Berani berkata tidak kepada orang yang penting dalam hidup Anda kalau itu tidak sesuai dengan firman Allah. Kalau Anda bukan orang Kristen di tempat ini, Anda merasa kok susah ya jadi orang Kristen seperti ini. Memang. Dan Yesus berkata kepada Anda hari ini, kalau Anda belum Kristen atau masih berpikir akan jadi Kristen, fakta bahwa jutaan, puluhan juta, ratusan juta saudara, orang Kristen itu tetap mengikuti Yesus meskipun sulit, itu menunjukkan bahwa Yesus itu memang layak diikuti, lebih mulia daripada beratnya penderitaan yang mereka alami.
Berarti ada sesuatu tentang Yesus yang lebih berharga, sehingga sampai menderita pun mereka tetap mengikuti Yesus. Apa kaitannya dengan gospel? Apa kaitan Injil Kristus Yesus dengan semua ini? Saya ingin Anda perhatikan ayat yang ke-25 dalam slide berikutnya. Ayat 25 itu mengatakan begini. They hated me without a cause. Mereka membenci aku tanpa alasan. Saudara, kata tanpa alasan itu adalah kata Dorian di dalam bahasa aslinya. Dan yang luar biasa, Paulus kemudian memakai kata yang sama di Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia, saudara dan saya telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, kata dengan cuma-cuma dalam bahasa Inggris itu freely atau a gift, itu juga memakai kata yang sama dalam bahasa aslinya, yaitu kata Dorian. Saudara, yang dimaksud demikian. Kristus Yesus itu dianiaya tanpa alasan. Tidak ada hal yang masuk akal, yang logis untuk menganiaya orang yang begitu baik, hidup untuk orang lain sepanjang hidupnya, bahkan mati menggantikan dosa orang lain untuk membayar dosanya, tapi mati sebagai penjahat. Kristus dianiaya tanpa alasan. Tapi kemudian Anda dan saya sekarang dibenarkan juga tanpa alasan. Karena tidak ada alasan yang logis untuk Anda dan saya, orang yang jahat dan memberontak kepada Allah, hidup tidak peduli dengan Dia. Tiba-tiba Yesus datang mengintervensi hidupmu dan saudara sadar, saudara orang berdosa dan butuh Yesus. Tidak ada alasan, saudara, untuk Allah melakukan itu kepada Anda. Tapi itu yang Yesus lakukan. Kristus dianiaya tanpa alasan. Kita dibenarkan tanpa alasan. Kalau Anda memahami ini, Anda akan diberikan keberanian untuk mencintai Yesus dan bayar harga. Seberapapun besar harganya, dan Allah tahu Dia tidak akan memberikan kepadamu pencobaan yang lebih besar daripada kekuatanmu, kapasitasmu untuk melaluinya. Sehingga itu sebabnya salib Anda dan salib saya beda, saudara. Penderitaan Anda dan penderitaan saya beda. Bukan saya sedang mengatakan bahwa saya lebih besar, tidak. Kapasitas Anda dan kapasitas saya akan berbeda-beda sesuai dengan stages of life, sesuai dengan pertumbuhan dan kedewasaan rohani kita masing-masing. Tapi pada waktu itu datang, jangan menolak, jangan kecewa. Apalagi kemudian meninggalkan Yesus, keluar dari gereja. Tetapi Anda justru harus tahu bahwa kemuliaan Yesus yang sudah teraniaya tanpa alasan bagiku, membuat aku bisa dibenarkan tanpa alasan yang logis. Karena seharusnya aku yang disalib. Kita tidak memiliki jasa apa-apa kepada salib Kristus. Satu-satunya kontribusi kita kepada salib Yesus adalah dosa kita. Dan saudara, untuk itulah Dia dianiaya. Kalau Dia yang adalah Tuhan dan Guru kita dianiaya, maka kita pun mesti siap dianiaya. Mau saudara? Kalau Anda orang yang baru pertama kali mendengarkan Injil Kristus, Yesus mati tersalib bagi engkau tanpa alasan yang logis, hari ini datanglah kepadanya. Dan terimalah Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan saudara akan mengalami sukacita yang berlimpah, yang memampukan Anda untuk melewati segala kesulitan hidup ini. Air mata, keringat, bahkan darah. Mau Anda mengalami itu? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.